Di tengah keramaian Taman Suropati yang mulai sepi saat senja, Andi dan Rea berdiri berpelukan erat, air mata Andi jatuh di bahu kekasihnya. Tak disangka jeritan seorang wanita paruh baya memecah suasana. Polisi. Ada orang mesum di sini. Dua pria lagi berbuat tidak senonoh. Tak lama kemudian, sirene polisi meraung mendekat, membuat hati Andi berdegup kencang seperti mau copot. Rea langsung melepaskan pelukannya tapi tetap memegang tangan Andi dengan lembut, matanya penuh kekhawatiran. "Tenang sayang, kita nggak salah apa-apa," bisiknya pelan, meski suaranya sedikit gemetar. Wanita itu, yang ternyata seorang ibu rumah tangga dari kompleks dekat taman, berdiri dengan tangan di pinggang, wajahnya merah padam karena marah. "Lihat tuh, di tempat umum kayak gini, malah peluk-pelukan. Ini Jakarta, bukan tempat buat yang aneh-aneh," teriaknya lagi sambil menunjuk-nunjuk. Beberapa orang yang lewat mulai berhenti, melihat-lihat dengan rasa ingin tahu yang campur aduk. Andi merasa dunia berputar, ingatannya langsung melayang ke panggilan telepon dari ibunya tadi sore yang memaksa dia pulang ke Surabaya untuk ketemu calon istri pilihan keluarga. "Kamu sudah 28 tahun, Andi. Bapakmu sudah capek nunggu cucu laki-laki," kata ibunya dengan nada yang tak bisa dibantah. Itu yang membuat dia lari ke taman ini, bertemu Rea yang langsung datang meski sedang lembur proyek desainnya. Sekarang dua polisi turun dari mobil patroli, seragam mereka rapi dan ekspresi wajah tegas. "Ada laporan keributan dan perilaku tidak pantas di tempat umum. Bisa jelaskan?" tanya polisi yang lebih tua, sambil melihat bergantian ke Andi, Rea, dan wanita tersebut. Wanita itu langsung maju. "Pak polisi, saya lihat sendiri mereka berdua peluk-pelukan seperti pasangan di bangku taman ini. Dua pria. Ini nggak bener, harus ditindak." Andi menunduk, pipinya panas, sementara Rea menghela napas dalam dan berkata dengan suara tenang tapi tegas, "Pak, kami bukan sedang berkelahi atau apa. Kami pasangan. Saya memeluk dia karena dia sedang sedih, itu saja." Polisi yang lebih muda mengerutkan kening. "Pasangan? Maksudnya?" Rea mengangguk pelan, "Ya, kami saling mencintai." "Ini bukan kejahatan, Pak." Suasana taman yang tadinya ramai jadi hening sejenak. Wanita itu membelalakkan mata. "Apa? Jadi kalian?" "Ya Tuhan, saya kira." Polisi yang lebih tua mengangkat tangan. "Bu, tenang dulu. Kita dengar penjelasan mereka." Andi akhirnya angkat muka, suaranya pelan tapi jelas, "Ibu, kalau membuat ibu khawatir. Saya Andi, ini Rea. Kami bertemu 2 tahun lalu di acara kantor di Jakarta. Saya kerja sebagai akuntan di perusahaan swasta, Rea desainer relance. Hari ini saya dapat kabar dari keluarga di Surabaya yang memaksa saya menikah dengan wanita yang belum pernah saya temui. Saya sedih." Rea datang menghibur saya. "Pelukan ini hanya pelukan untuk orang yang saya cintai." Rea menambahkan, "Kami selalu hati-hati, Pak Bu. Tapi malam ini emosi kami meluap. Kami nggak bermaksud mengganggu siapapun." Wanita itu diam sejenak, tangannya yang memegang ponsel mulai turun. Matanya yang tadinya marah sekarang berubah jadi bingung, lalu sedih. Saya salah paham. Di kampung saya dulu hal seperti ini nggak pernah ada. Saya pikir kalian lagi." "Ya ampun Maya, nak. Saya panik saja. Anak saya juga sesia kalian kalau dia mengalami hal gini." Suaranya pecah, dia menunduk. Polisi yang lebih tua mengangguk, "Baiklah, tidak ada keributan, tidak ada korban. Laporan ini kami tutup."
Tapi ingat, di tempat umum tetap jaga sikap ya, meski urusan pribadi. Mereka berdua mengangguk hormat. Saat polisi pergi, wanita itu mendekat pelan, "Makan saya ya, nak Andi, nak Rea. Saya Bu Siti. Saya nggak tahu kalian benar-benar saling sayang. Di aman sekarang, mungkin saya yang ketinggalan. Tapi, hati-hati ya, Jakarta ini keras." Andi tersenyum tipis, meski hatinya masih berat. "Terima kasih, Bu. Gak apa-apa, Ibu sudah baik hati mau minta maaf." Rea menggenggam tangan Andi lebih erat. Malam itu, mereka berjalan pulang ke apartemen kecil Rea di kawasan Kemang. Angin malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Andi duduk di sofa, kepalanya bertumpu di bahu Rea. "Aku takut, Re. Kalau keluargaku tahu. Bapakku pasti marah besar. Dia selalu bilang, laki-laki harus punya istri, punya anak laki-laki untuk lanjutkan nama keluarga." Rea mengusap rambutnya lembut. "Aku tahu, sayang. 2 tahun ini kita sembunyi-sembunyi, ketemu di kai kecil, jalan malam di pinggir kali, bahkan liburan ke Bali pun pura-pura teman kantor. Tapi lihat tadi, Bu Siti saja akhirnya mengerti setelah tahu kebenaran. Mungkin suatu hari keluargamu juga." Andi menggeleng pelan, ingatannya kembali ke masa 2 tahun lalu. Saat itu dia baru pindah ke Jakarta dari Surabaya, kerja di kantor akuntan besar di Sudirman. Di acara team building di sebuah resort di Puncak, dia bertemu Rea yang menjadi desainer grafis untuk proyek perusahaan. Rea dengan senyumnya yang hangat, cara bicaranya yang santai tapi penuh perhatian, langsung membuat Andi merasa nyaman. Mereka ngobrol sampai larut, tentang mimpi, tentang tekanan hidup di kota besar. Andi tak pernah bilang kalau sejak SMA dia sudah sadar suka sama laki-laki, tapi selalu menekannya dalam-dalam karena takut dosa, takut dikucilkan keluarga yang taat beragama. Rea, yang lebih berani, pernah cerita masa lalunya di Yogyakarta, keluarganya yang akhirnya menerima setelah bertahun-tahun perjuangan. "Kamu nggak sendirian, Andi," kata Rea saat itu. "Itu awal semuanya." Pertemuan kedua di kai tersembunyi di Menteng, tangan mereka bersentuhan pertama kali di bawah meja, hati Andi berbunga-bunga tapi juga ketakutan. Mereka mulai saling kirim pesan setiap hari, bertemu diam-diam. Andi merasa hidupnya lebih berwarna, tapi setiap pulang ke Surabaya untuk Lebaran atau Hari Raya, tekanan ibu dan bapaknya semakin berat. "Kapan bawa pacar pulang? Usia segini kok masih sendiri," kata bapaknya selalu. Malam ini, setelah insiden taman, Andi merasa ada yang berubah. Kebenaran yang dicapkan di depan orang asing membuatnya sedikit lega, meski masih takut. Rea memasak mie instan sederhana untuk mereka. Mereka makan sambil nonton film lama di laptop. "Besok aku harus ke Surabaya, Re. Ibu sudah pesan tiket kereta." Calon itu namanya Rina, anak teman bapak di masjid. Rea mengangguk, matanya sedih. "Aku tunggu kamu di sini. Apapun keputusanmu, aku dukung. Tapi jangan paksa diri sendiri ya." Andi memeluknya lagi, kali ini tanpa takut dilihat siapapun di apartemen kecil itu. Malam semakin larut, Jakarta di luar jendela masih ramai dengan klakson dan lampu neon, tapi di hati Andi mulai ada cahaya kecil harapan setelah kejadian tadi. Keesokan paginya, Andi naik kereta ekonomi ke Surabaya, pikirannya penuh dengan bayangan wajah Rea yang tersenyum saat mengantarnya ke stasiun kemarin malam. Perjalanan 7 jam itu terasa panjang, dia memandang sawah-sawah Jawa yang hijau lewat jendela, tapi hatinya gelisah. Bagaimana kalau kali ini dia benar-benar dipaksa menikah? Di Surabaya, rumah keluarganya di kawasan Darmo yang asri sudah menunggu.
Ibu menyambutnya dengan pelukan hangat, Bapak duduk di ruang tamu dengan koran di tangan. Andi, besok sore kita ketemu keluarga Rina di rumah makan Padang dekat masjid. Dia cantik loh, kuliah kedokteran, kata ibunya antusias. Andi hanya mengangguk lemah, perutnya mules. Malam itu dia tidur di kamar lamanya, dindingnya masih penuh poster bola dari Mas Asma. Dia kirim pesan ke Rea, sampai rumah. Ibu sudah siapkan semuanya. Aku kangen kamu. Balasan Rea datang cepat, kangen juga. Ingat, kamu kuat. Cerita saja kalau siap. 2 hari berikutnya berlalu dengan pertemuan yang canggung. Rina memang ramah, bicara tentang mimpi jadi dokter anak, tapi Andi tak merasakan apa-apa selain rasa bersalah. Saat mereka jalan-jalan di Taman Bungkul, tangan Rina hampir menyentuhnya, Andi mundur pelan. Ma, Rin, aku lagi banyak pikiran kerja, katanya. Pulang ke Jakarta, Andi langsung ke apartemen Rea. Mereka duduk di balkon kecil, memandang lampu kota. Aku nggak bisa, Re. Aku bilang ke ibu besok kalau aku nggak mau. Tapi aku takut bapak marah. Rea memeluknya dari belakang, kita hadapi bareng. Aku pernah lewati ini dengan keluargaku di Yogyakarta. Awalnya susah, tapi akhirnya ibuku bilang, asal kamu bahagia, nak. Andi tersenyum, tapi dalam hati masih ragu. Minggu-minggu berikutnya, hubungan mereka semakin dalam. Mereka jalan ke Monas pagi-pagi saat sepi, pegangan tangan diam-diam di bawah jaket. Rea ajak Andi ke studio desainnya di Tebet, tunjukkan proyek logo untuk ngoyang mendukung komunitas. Andi merasa bangga, tapi di kantornya sendiri, dia harus pura-pura. Saat rekan kerja tanya pacar siapa, dia jawab belum ada, sibuk kerja. Suatu malam, sahabat Andi dari kuliah, Sari, datang ke Jakarta untuk bisnis. Mereka makan malam bertiga dengan Rea. Sari, yang pintar dan terbuka, langsung curiga. Kalian berdua deket banget ya? Kayak lebih dari teman. Andi panik, Rea tenang saja. Kami sahabat baik, Sar. Tapi setelah Sari pulang, Andi gelisah. Kalau dia tahu dan cerita ke teman-teman di Surabaya. Rea menggenggam tangannya, kalau memang saatnya, kita hadapi. Aku capek sembunyi terus, Andi. Cinta kita ini nyata. Andi mengangguk, tapi malam itu dia mimpi buruk, bapaknya teriak, kamu bukan anakku lagi, di depan masjid. Pagi harinya, dia bangun dengan pelukan Rea yang hangat. Aku mau coba lebih terbuka, Re. Mulai dari Sari dulu. Mereka kirim pesan ke Sari, ajak ketemu lagi. Di Senopati, Andi akhirnya bilang, Sar, aku dan Rea. Kami pacaran. Sudah 2 tahun. Sari diam sebentar, lalu peluk Andi erat. Aku sudah curiga. Aku dukung kalian, Di. Tapi hati-hati ya, keluargamu konservatif banget. Lega rasanya, seperti beban sedikit terangkat. Tapi tekanan keluarga semakin kuat. Ibu telepon setiap hari, Rina tanya kapan ketemu lagi. Andi bohong, bilang sibuk proyek. Di kantor, bosnya puji kerjanya, tapi rekan kerja mulai gosip Andi kok nggak pernah cerita cewek. Hidup mereka seperti roller coaster emosi, ada hari bahagia saat libur akhir pekan ke pantai Ancol diam-diam, pegangan tangan di bawah payung, ada hari gelap saat Andi hampir menangis sendirian di toilet kantor karena takut ketahuan. Rea selalu ada, dengan kopi hangat dan kata-kata penyemangat. Kita tumbuh bersama, Andi. Dari pelukan di taman itu, kita belajar bahwa kebenaran bisa bikin orang minta maaf, bahkan orang asing. Andi mulai percaya pelan-pelan. Bulan berikutnya, rumor di kantor mulai menyebar.
Seorang rekan kerja, Budi, melihat Andi dan Rea makan siang bersama di Orchard dekat kantor. Tangan mereka hampir bersentuhan. Budi yang dikenal suka bergosip, langsung cerita ke grup chat kantor. Andi kayaknya punya pacar cowok lohok. Andi mendengar bisik-bisik saat meeting, tatapan aneh dari rekan perempuan. Dia pulang dengan hati berat, cerita ke Rea. Mereka nggak bilang langsung, tapi aku merasa diasingkan. Rea marah tapi tenang, kita hadapi. Besok aku antar kamu kerja, kita tunjukkan kita biasa saja. Tapi keesokan harinya, bos memanggil Andi ke ruangan. Andi, ada keluhan soal sikapmu. Kantor ini profesional, jaga image ya. Andi shock, tapi tak berani jelaskan. Malam itu dia hampir putus asa, mungkin aku harus mundur, Re. Karirku hancur. Rea memegang bahunya, jangan. Ini ujian. Ingat Bu Siti di taman. Dia minta maaf setelah tahu. Mungkin di kantor juga ada yang mengerti. Andi memutuskan bertahan, kerja lebih keras, tapi depresi mulai datang. Dia jarang makan, tidur gelisah. Rea masak sup ayam kesukaannya, cerita tentang proyek barunya untuk Kai di Kemang yang temaramaheg. Kita bisa bantu komunitas, Andi. Jangan menyerah. Suatu akhir pekan, mereka naik kereta ke Yogyakarta, kunjungi keluarga Rea yang sudah menerima. Ibu Rea peluk Andi, selamat datang di keluarga, nak. Rea cerita banyak tentang kamu. Andi menangis haru, merasakan kehangatan yang tak pernah dia dapat dari keluarganya sendiri. Pulang ke Jakarta, semangatnya naik. Tapi di Surabaya, bencana datang. Ibu telepon, bapak dengar gosip dari temen di Jakarta. Katanya kamu deket sama laki-laki. Benar itu. Andi diam lama lalu bilang, ibu aku suka sama Rea. Kami pacaran. Telepon langsung mati. Andi panik, Rea peluk dia sepanjang malam. Besok kita ke Surabaya bareng. Aku ikut. Perjalanan itu penuh ketegangan. Di rumah Darmo, bapak duduk dengan wajah merah, ibu menangis. Kamu bikin malu keluarga. Apa kata tetangga, apa kata ustadz di masjid, teriak bapak. Andi berdiri tegar, Rea di sampingnya. Bapak, ibu, aku tetap anak kalian. Aku bahagia sama Rea. Tolong pahami. Bapak bangkit keluar dari rumah ini. Ibu memohon, bapak, jangan. Malam itu mereka menginap di hotel, Andi menangis di pelukan Rea. Aku korbankan segalanya, Re. Rea usap air matanya, ini bukan akhir. Kita tunggu mereka berubah. Kembali ke Jakarta, Andi cuti kerja, duduk di balkon berjam-jam memandang kota. Rea ajak jalan ke taman yang sama, Taman Suropati. Di sini semuanya mulai, di sini kita ingat bahwa kebenaran bisa ubah pandangan. Mereka duduk di bangku yang sama, kali ini tanpa pelukan, tapi tangan saling genggam. Andi merasa tumbuh, dari anak yang takut jadi pria yang berani memilih. Tapi krisis belum selesai. Setelah kejadian di Surabaya, Andi merasa seperti kehilangan sebagian dirinya. Telepon dari ibu jarang, hanya pesan singkat jaga kesehatan. Bapak tak mau bicara. Di kantor, gosip mereda setelah Andi kerja keras dan bos melihat hasilnya, tapi dia tak merasa sendirian. Rea menjadi tumpuan utama, setiap malam mereka bicara panjang tentang masa depan. Aku mau buka usaha desain sendiri, kamu bisa bantu akuntansi, kata Rea suatu malam sambil memijat bahu Andi yang pegal. Andi tersenyum, kita bisa tinggal bareng lebih terbuka. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga.
Sari, sahabatnya, tanpa sengaja cerita ke sepupunya di Surabaya tentang Andi bahagia sama pacarnya Rea. Berita itu sampai ke telinga Bapak dalam sehari. Telepon marah datang lagi, kamu bawa nama keluarga kemana-mana. Andi putus asa, hampir putus dengan Rea. Mungkin aku memang harus nikah sama perempuan demi keluarga. Rea tak marah, hanya bilang, aku cinta kamu, tapi kalau kamu pilih itu, aku ikhlas. Tapi jangan bohongi diri sendiri. Malam itu Andi jalan sendirian di pinggir Kali Ciliwung, hujan deras, merenung tentang perjalanan hidupnya sejak sadar orientasinya di SMA, saat dia diam-diam suka sama teman sekelas tapi tak pernah bilang. Rea datang mencarinya dengan payung, peluk dia di tengah hujan. Kita hadapi bareng atau enggak sama sekali. Andi menangis, Ma, Rek. Aku lemah. Mereka pulang basah kuyup, tapi lebih kuat. Untuk menyembuhkan, Rea ajak Andi liburan singkat ke Bali, meski budget tipis. Di pantai Kuta yang sepi sore hari, mereka berjalan pegangan tangan terbuka untuk pertama kali di depan orang. Angin laut bertiup, Andi rasakan kebebasan. Ini yang aku mau, Rek. Hidup jujur. Kembali ke Jakarta, Andi putuskan datang ke Surabaya lagi, kali ini sendiri. Ibu sambut dengan air mata, Bapak masih marah, tapi aku rindu kamu. Mereka bicara lama di dapur, ibu cerita masa mudanya yang juga penuh tekanan. Kalau kamu bahagia, nak, ibu coba bicara sama Bapak. Andi pulang dengan harapan baru. Di kantor, dia promosi jabatan kecil, rekan kerja mulai menghormati karena kerja kerasnya. Rea dapat proyek besar, mereka rayakan dengan makan malam romantis di Rotok Chai. Tapi konflik internal Andi masih ada, dia sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku egois kalau pilih cinta ini? Rea jawab selalu, cinta nggak pernah egois kalau tulus. Perlahan, Andi tumbuh, belajar bahwa pengorbanan bukan berarti menyerah, tapi memilih dengan bijak. Ketegangan mencapai puncak saat Lebaran tiba. Andi diundang pulang ke Surabaya, tapi Bapak bilang datang saja kalau sendiri. Rea paham, aku tunggu di Jakarta. Di rumah, suasana kaku. Saat sholat Id berjamaah, tetangga bertanya tentang Andi kapan nikah. Bapak diam saja. Malam harinya, Andi duduk dengan Bapak di teras. Bapak, aku tetap anak Bapak. Rea orang baik, dia bikin aku jadi lebih baik. Bapak menatap lama, kamu tahu ini dosa besar menurut agama. Andi jawab pelan, aku belajar, Bapak. Cinta itu dari Tuhan juga. Aku nggak minta Bapak setuju sekarang, tapi tolong jangan benci aku. Bapak bangkit pergi tanpa kata. Ibu peluk Andi, Bapak butuh waktu, nak. Kembali ke Jakarta, Andi cerita ke Rea, mereka duduk di Taman Suropati lagi, tempat semuanya mulai. Kali ini aku nggak nangis, Re. Aku lebih kuat. Rea tersenyum bangga. Tapi ujian lain datang, Rea dapat tawaran kerja di Singapura, gaji besar. Aku nggak mau ninggalin kamu, Andi. Andi jawab, pergi saja kalau itu baik buat masa depan kita. Aku tunggu. Rea tolak tawaran itu, pilih tinggal. Kita bangun hidup di sini. Andi merasa dicintai sungguh-sungguh. Di kantor, dia akhirnya cerita ke bos secara pribadi, saya punya pasangan laki-laki, Pak. Saya tetap profesional. Bos mengangguk, yang penting kerja bagus. Beban semakin ringan. Mereka mulai rencanakan masa depan, apartemen lebih besar, bisnis kecil bersama. Andi kunjungi Sari di Bandung, cerita semua, dapat dukungan penuh. Perlahan keluarga di Surabaya mulai melunak.
Ibu kirim oto makanan kesukaan Andi, bilang Lebapak tanya kabar kamu. Andi dan Rea pergi ke Bali lagi, kali ini untuk liburan panjang. Di pantai yang sama, mereka berpelukan terbuka, matahari terbenam menyinari wajah mereka. Terima kasih sudah temani perjalananku, Re. Rea cium keningnya, kita saling temani selamanya. Andi merasa telah dewasa, dari pemuda yang takut jadi pria yang menerima dirinya. Tahun berlalu, Andi dan Rea merayakan 3 tahun hubungan dengan makan malam sederhana di apartemen. Andi sekarang lebih percaya diri, promosi jadi senior accountant, Rea sukses dengan studio desainnya sendiri. Kunjungan ke Surabaya semakin sering, Bapak mulai bicara normal meski belum sepenuhnya terima, yang penting kamu sehat dan kerja bagus. Ibu peluk Rea pertama kali, terima kasih sudah jaga anak ibu. Andi tersenyum melihat itu. Mereka punya lingkaran teman yang mendukung, termasuk Bu Siti yang kebetulan ketemu lagi di taman dan sekarang jadi teman baik, sering kirim kue buatan sendiri. Saya belajar banyak dari kalian, kata Bu Siti. Andi sering releksi perjalanannya, dari pelukan yang disalahpahami jadi kekuatan untuk tumbuh. Dia belajar bahwa konflik dengan keluarga, tekanan masyarakat, pengkhianatan teman, semua itu bagian dari proses menjadi diri sendiri. Rea selalu bilang, kita bukan korban, kita pemenang. Suatu malam di balkon, Andi pegang tangan Rea, aku bahagia, Re. Benar-benar bahagia. Mereka rencanakan pergi ke Yogyakarta lagi, kunjungi keluarga Rea yang sudah anggap Andi sebagai anak sendiri. Hidup mereka tak sempurna, tapi penuh cinta dan pengertian. Andi sekarang aktif di komunitas kecil yang mendukung kesehatan mental bagi pria gay di Indonesia, bagikan cerita tanpa nama untuk bantu orang lain. Kalau aku bisa lewati, kalian juga, katanya dalam saring online. Rea bangga, mereka saling dukung dalam setiap langkah. Saat matahari terbit di Jakarta, Andi bangun lebih dulu buat kopi untuk Rea. Dia pandang kota yang dulu terasa menekan, sekarang terasa miliknya. Perjalanan emosionalnya dari krisis identitas ke penerimaan diri adalah bukti bahwa cinta, meski di tengah badai, bisa bawa cahaya. Tapi pertanyaan besar tetap menggantung, apakah seseorang harus menyembunyikan identitas aslinya demi keharmonisan keluarga? Benar atau salah?